Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini bunda-bunda semua, aku mau review susu formula untuk anak usia 1 tahun ke atas, khusus yang dari merek. Welcome back to my YouTube channel. Support terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Ada dua ya bun yang dikonsumsi anakku, dan dua-duanya ini udah aku coba. Jadi aku mau berbagi pengalaman, share buat bunda semua yang lagi pada kepo apa sih bedanya Denko sama Batita. Oke, next kita review pertama yang Batita dulu ya bun. Nah, si Nestle Batita ini klaimnya adalah dia itu tinggi kalsium, protein, kemudian zat besi dan zinc, dan mengandung minyak ikan 0,1%, omega 3 sama omega 6. Nah, untuk box kecil gini, kemasan kecil seperti ini, itu isinya 150 gram bunda. Aku belinya itu di minimarket terdekat sih. Emang agak beda ya harganya dengan yang di online shop. Kalau di online shop mungkin sekitar 10 ribuan bun, murah banget yang Batita ini. Tapi kalau di supermarket terdekat mungkin sekitar 14 ribuan ya bunda. Sedangkan untuk yang Denko yang Nestle ini, dia klaimnya itu mengandung Nutritots. Nah, Nutritots ini maksudnya adalah dia tinggi kalsium dan protein, kemudian mengandung minyak ikan, omega 3 dan 6. Terus juga ada 3 kali vitamin D bunda, zat besi dan serat inulin. Nah, ini yang membedakan dengan Batita. Kalau Batita kan klaimnya kalsium dan protein sama ya dengan Denko, zat besi dan zinc juga sama, minyak ikan omega 3 sama omega 6 juga sama. Nah, bedanya adalah kalau yang Denko dia yang paling bawah sini bunda, 3 kali vitamin D, zat besi dan serat inulin, walaupun dalam satu PT yang sama. Kemudian untuk satu boxnya gini, Denko itu kemasannya lebih banyak ya bunda, ada 200 graman. Nah, selisih 50 gram lah. Nah, kedua susu ini itu susu pertumbuhan yang khusus banget buat anak usia 1 sampai dengan 3 tahun. Sedangkan untuk harga Denko itu kalau aku beli di online shop, aku beli di Shopee itu sekitar 18.000. Jadi selisih 8 ribuan lah, dengan Batita lebih mahal. Tapi kalau aku beli di supermarket atau toko-toko terdekat itu sekitar 22.000. Jadi ya lebih murah di online shop ya bun, di mana-mana. Nah, dari kedua susu ini yang lebih mahal adalah Denko daripada Batita. Oke, next kita review komposisinya ya bunda. Nah, kita review yang Batita dulu ya. Komposisi Batita ini dia terdiri dari susu bubuk skim, laktosa, kemudian ada maltodextrin, campuran minyak nabati, mengandung antioksidan, ascorbil, palmilat, sukrosa, 3 mineral, dan premix mineral madu 1% karena rasa madu. Jadi kenapa aku nggak beli vanila? Karena madu ini favoritnya anak aku yang Batita. Jadi kalau aku beliin susu Batita, dia suka yang madu daripada vanila. Nah, sedangkan kalau Denko, dia nggak suka yang madu, entah kenapa, dia lebih suka vanila. Nah, kayak gitu bunda. Untuk komposisi Denko, dia terdiri dari susu bubuk skim sama ya bunda, kemudian laktosanya juga ada sama, campuran minyak nabati juga ada ya tadi sama, mengandung antioksidan ascorbil, palmitat sama. Nah, ini yang beda bunda, dia mengandung inulin. Nah, jadi Denko ini mengandung inulin, kemudian ada madunya juga sama, mineral dan premix. Nah, inulin ini tidak ditemukan di kandungan di dalam Batita. Nah, paham ya bunda? Oke, next kita review informasi nilai gizinya ya, kita bandingin ya bun. Untuk energinya sama ya, 160 kakal per saji. Kemudian ada omega 3, omega 6 sama ya. Cuman bedanya lebih banyak di Denko. Kalau Denko sampai 1050, kalau di Batita cuman 840 aja. Kemudian ada lemak jenuh sama lemak trans, kolesterol, protein, karbohidrat, serat pangan. Nah, ini bedanya. Serat pangan inulin 1 gram, gulanya juga sama, sukrosanya juga sama ada. Nah, di sini
kaliumnya 210. Nah, sedangkan di sini garam ya yang dijelasin, ada garam natrium, natriumnya 95, jadi garamnya lebih sedikit di Denko. Kemudian yang bawah ada protein, nah, dan vitamin dan mineral. Vitaminnya juga sama ya Bunda, hampir mirip vitamin A, kemudian vitamin D, selisih-selisih cuma dikit, cuma 10%, sekian persen. Kemudian vitamin E, vitamin K, vitamin B1, B2 lengkap, sampai bawah sama. Kemudian ada asam amino esensial. Asam amino esensial ada isoleucin, leucin, lisin, metionin. Ini yang sama juga ada di sini. Nah, aku deketin ya. Asam amino esensial nih ada di batita juga sama persis. Kandungannya juga sama. Ada lactobacillus rhamnosus. Nah, itu yang tidak ada di batita. Jadi intinya hampir sama Bunda, komposisi maupun informasi nilai gizi, cuman Denko ini lebih unggul karena dia mengandung serat pangan inulin, itu tadi yang nggak ditemukan di batita. Oke, next kita ke cara pembuatannya ya Bun. Pada dasarnya sih petunjuk penyiapannya itu hampir sama. Pertama cuci tangan dulu sebelum mempersiapkan susu. Kemudian dicuci dulu semua peralatannya kayak botol, sendok, terus dituangin dulu airnya. Airnya pun sama ya Bunda, aku selalu ngebikinin anakku tuh 190 ml. Jadi sejak dia usia 1 tahun itu susunya tuh naik lebih banyak dari biasanya dia. Jadi aku kadang buat di gelas, kadang aku buat di dot gitu. Kalau misalnya di gelas aku tuangin air hangat 190 ml. Kemudian aku masukin 3 sendok makan, bukan 3 sendok takar ya, tapi bukan 3 sendok yang cintung ya, karena di Denko tuh dan nggak dikasih sendok karena kita pakai udah sendok makan, jadi udah sendok besar gitu Bun. Aku kasih 3 sendok besar, kemudian aku aduk sampai larut. Nah, langsung aku usahain habis dalam waktu 1 jam, jadi nggak bisa lebih ya. Walaupun kadang kalau orang bilang 1 tahun itu nggak apa-apa susunya bisa sampai 2-3 jam, aku tetap pakai peraturan yang ada di box susunya maksimal 1 jam setelah pembuatan. Yang batita ini juga sama loh Bun, airnya sekitar 190 ml. Air hangat sih kalau aku, tetap air hangat, kemudian tapi nggak air hangat yang kayak yang dulu yang setahun. Airnya lebih kayak adem gitu tapi anget. Air matang hangat, kemudian dimasukkan 3 sendok makan. Untuk takaran per sajinya itu mengandung 35 gram sendok makan. Nah, dikonsumsi 2 gelas sehari. Nah, jadi biasanya anakku tuh kalau pagi dia makan dulu, habis itu minum susu. Kemudian udah main seharian, nah siangnya tuh minum ASI, minum aku Bun. Minum ASI full sampai sore. Nah, malam sebelum bobo minum lagi nih susu formula. Bisa Denko atau batita. Ntar malamnya minum ASI lagi dini hari, paling cuman sekali 2 kali doang. Nah, kalau ini peringatan ya, tidak boleh digunakan untuk bayi di bawah 1 tahun. Kalau di bagian belakang ini dijelasin tentang ya promosinya batita sih. Jadi batita ini klaimnya dia tuh tinggi protein, karena protein itu merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian tinggi zat besi dan zinc dengan ekstrak buah dan sayur. Nah, mengandung omega 3 dan omega 6 dan minyak ikan. Nah, kayak gini. Terus ini juga dijelasin Denko batita Nestle itu ada yang tahapan 1, 3, 5 sesuai dengan usianya gitulah. Kemudian ini yang Denko ini dia tuh dijelasin Nutritots itu apa sih. Nah, Nutritots itu tinggi kalsium, tujuannya untuk membantu pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Terus tinggi protein, salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan perkembangan anak. Minyak ikan omega 3, omega 6. Nah, ini yang beda. 3 kali vitamin D lebih tinggi dibandingkan formula sebelumnya. Tinggi zat besi, ada serat pangan inulinnya cukup banyak sih, 3000 mg per 100 gram. Nah, kayak gitu. Nah, ini review jujur ya Bun, bisa buat pandangan sih buat bunda-bunda yang lagi cari susu formula buat anak 1 tahun. Nah, anakku tuh dari kedua ini dia itu paling suka sama Denko.
Nah, dibandingkan Batita. Batita suka, tapi setiap kali diberi minum langsung habis itu Denko. Kalau Batita itu dia agak lama ya ngabisinnya dan rasanya tuh manis. Batita itu walaupun vanilla, vanilla aja nih ya, manis banget. Apalagi madu gitu. Tapi entah kenapa anakku tuh kayak enek gitu kalau dikasih yang vanilanya Batita. Sehingga kalau Batita aku selalu belikan yang madu. Nah, dia suka tuh yang madu. Sedangkan kalau Denko, Denko itu kayak ada gurih-gurihnya gitu. Ada gurih, bukan bukan asin sih, kayak kayak gurih. Terus suka deh pokoknya anakku gurih. Terus ada manisnya pas lah menurut anakku. Aku juga udah cobain sih rasanya. Dia tuh paling suka yang ini nih, yang vanilla rasanya gitu, Bun. Aku sih saran ya Bunda, ASI itu kan 2 tahun. Nah, tetap usahakan ASI sampai usia 2 tahun, tapi bisa diselingi dengan susu formula. Aku memang produksiku agak menurun, jadi aku kasih bantuan susu formula. Yang penting cocok di anaknya dan nggak menyebabkan efek samping kayak mencret dan sebagainya. Alhamdulillah dari 2 susu ini anakku cocok, jadi nggak ada yang bermasalah. Itu aja, sekian informasi dari aku Bunda, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.